Aku Kak Michelle dari kelas 3 siang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, aku Caroline dari kelas 3 siang. Sehat selalu dan semangat terus ibadah sekolah minggu online ya. Teman-teman selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Lionel dari kelas 3 pagi. Saya mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kakak punya pengumuman nih untuk mama papa kalian. Mama, papa, Komisi Anak GKI Gading Serpong akan mengadakan seminar parenting secara online pada tanggal 29 Agustus 2020 jam 10 sampai jam 12.30 siang. Mama papa, kita akan belajar dengan tema orang tua sebagai rekan sekerja Allah, di mana kita diingatkan bahwa penanggung jawab pendidikan iman anak adalah orang tua, dan kita belajar menjadi role model yang baik bagi anak-anak. Seminar ini akan dibawakan oleh Ibu Melanie Barlian. Jangan sampai ketinggalan ya Mama Papa, karena ini sangat baik untuk kita. Mama Papa bisa mendaftar di link atau barcode di bawah ini. Oke adik-adik, kita mulai ibadahnya. Ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Selamat pagi adik-adik semua. Pasti sudah menunggu, sudah rapi, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu online. Tapi ya adik-adik, walaupun segala sesuatunya kita lakukan dari rumah, adik-adik jangan malas ya untuk sekolah minggu. Karena Tuhan Yesus itu sayang sekali sama adik-adik semua. Ya, Tuhan Yesus rindu untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik. Kalau bahasa Inggrisnya Allah itu baik, apa ya? Ada yang tahu? Pasti tahu semua ya. Sama-sama kita ucapkan apa? God is so good ya. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita nyanyikan haleluya haleluya puji Tuhan. Tapi kakak udah siapkan nih tanda-tandanya, perempuan dan laki-laki. Nanti kita menyanyikannya, adik-adik perhatikan tanda-tanda ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu God is so good. Udah siap semuanya? Oke, musik. Siap-siap ya adik-adik. Yang ini laki-laki, yang kuning yang perempuan ya. Laki-laki dulu. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
teman-teman kita berdoa untuk ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Atas berkat-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan God is so good. Allah itu baik, ya. Nah, pasti adik-adik sudah merasakan nih kasih sayang Tuhan. Apa aja ya? Coba sebutkan. Nanti sebutkannya melalui papa mama aja ya adik-adik ya. Nah, kasih sayang Tuhan itu akan terus, nggak berhenti sampai hari ini aja. Terus panjang. Sampai kapan? Sampai besar. Terus sampai dewasa. Terus sampai tua selamanya ya. Kasih sayang Tuhan tidak pernah hilang dari adik-adik. Ya, Tuhan Yesus pasti akan pelihara adik-adik terus. Seperti apa ya? Coba. Seperti burung pipit. Seperti burung pipit. Tuhan Yesus pelihara walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Ya, kita nyanyi yuk lagu ini. Satu pujian burung pipit bersama-sama. Siap ya? Adik-adik gak usah khawatir ya. Karena Tuhan Yesus pasti akan pelihara adik-adik semua. Burung pipit aja dipelihara sama Tuhan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan berkati. Jadi adik-adik harus tetap percaya ya sama Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti akan pelihara kita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Christian Suntoro. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu, baca kitab suci, doa. Doa setiap hari dong ya. Baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita makin bertumbuh dan makin dekat hidupnya dengan Tuhan ya. Kita nyanyi bersama dengan teman-teman semua. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat beribadah. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang menyertai, memimpin, dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sertai hamba-Mu ini di dalam menyampaikan firman-Mu sehingga dapat dimengerti dan dapat diterima oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Ya adik-adik, Raja Saul sudah ditolak Allah karena dia tidak taat. Akhirnya yang menggantikan Daud, anak Bapak Isai. Daud diurapi oleh Samuel. Sebab seorang raja yang dipilih Allah harus diurapi dulu sebelum menjadi raja. Harus memberikan persembahan. Harus didoakan dulu. Ya. Maka ketika Daud sudah menjadi raja dan sudah menggantikan Raja Saul masuk ke dalam istana. Tapi kondisi saat itu belum terlalu baik adik-adik. Masih banyak bangsa-bangsa lain yang akan menyerang kerajaan Daud. Oleh sebab itu, Daud banyak pergi berperang. Banyak mengalahkan musuh-musuh. Bangsa Midian, bangsa Filistin, bangsa Amalek yang ingin menguasai kerajaan di mana Daud memimpin. Adik-adik, selama Daud berperang, Daud selalu berhasil. Daud selalu menang. Karena apa adik-adik? Karena Allah yang menyertai Daud. Ya? Allah yang memilih Daud, Allah yang memimpin Daud. Orang-orang yang dipilih seperti Daud ini pastinya selalu dipimpin, selalu disertai. Jadi ketika berperang melawan bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai kerajaan Daud, dia selalu menang. Bukan karena hebat Daud, bukan karena Daud mempunyai pasukan yang banyak, tetapi karena penyertaan Allah, karena pimpinan Allah adik-adik. Ketika suatu waktu kerajaan sudah mulai tenang, sudah tidak banyak peperangan, keamanan sudah semakin membaik, Daud sempat melihat suatu tempat dari atas istananya. Dia lihat ada kemah. Ternyata kemah itu adalah kemah suci ya adik-adik. Yang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Allah, Allah selalu ada di dalam kemah suci itu, menyertai bangsa Israel. Kemah suci itu dibongkar pasang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, ketika Daud melihat kemah itu, karena di dalamnya ada tabut perjanjian, Daud merasa, aku ini seorang raja yang dipimpin, diberkati, yang dipilih oleh Allah. Aku tinggal di istana yang megah, yang indah. Masakan Allah tinggal di dalam kemah? Daud berniat ingin membuat rumah bagi Allah. Daud ingin membuat sesuatu yang baik bagi Allah.
dia mulai menghitung-hitung, dia mulai mencatat bahan-bahan yang akan diperlukan, ya, untuk membuat bait suci nanti namanya, ya. Dia siapkan semua, dia catat. Tapi Daud memang mempunyai hati yang baik, hati yang taat, tidak serta-merta karena dia berkuasa, dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Dia bertanya kepada Nabi Nathan sebagai penasihatnya. Karena Nabi Nathan selalu memberikan pesan dari Allah kepada Raja Daud. Maka dia bertanya kepada Nabi Nathan, aku tinggal di istana yang serba ada, semua tercukupi. Istanaku megah, indah, bagus. Masakan Allah tinggal di kemah? Aku ingin membangun suatu rumah yang indah bagi Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan? Lakukanlah Tuanku apa yang Tuanku anggap baik, karena Allah beserta dengan Tuanku. Nabi Nathan menyarankan karena Allah menyertai Daud. Tetapi pada malam hari itu juga Allah berpesan kepada Nabi Nathan, katakan kepada hambaku Daud, aku tidak pernah meminta dibuatkan rumah. Ya, selama aku memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, aku tidak pernah meminta untuk dibuatkan rumah. Aku tahu Daud mengasihi aku pun mengasihi Daud. Tetapi bukan Daud yang akan membuatkan rumah itu. Aku akan memberikan kepada anaknya, anak kandungnya yang akan membuat rumah bagiku. Nah, Nabi Nathan ketika mendengar hal itu, dia lalu sampaikan kepada Raja Daud. Bahkan pesan dari Allah semuanya dari awal sampai akhir diucapkan kepada Raja Daud. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Awalnya Raja Daud merasa sedih, merasa Allah tidak mau menerima apa yang dia mau berikan. Tapi ketika dikatakan bahwa Allah akan memberikan kesempatan membangun rumah Allah, tapi bukan Daud yang membangun, anak kandungnya yang akan membangun. Dan Allah juga berjanji akan mengokohkan kerajaan Raja Daud dan keturunannya jika dia mau taat, tetap percaya beserta dengan seluruh keluarganya, anak-anak penggantinya, mau taat, mau percaya, mau mengikut perintah Tuhan, dan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Akhirnya Daud merasa lega, ya. Ternyata Allah masih mengasihi aku. Allah mengasihi Daud karena Daud taat. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, kita nih sebagai anak-anak Allah, kita juga mesti taat. Kita juga mesti setia. Kita juga mesti berbagi, saling menolong, saling mendoakan. Ketika mendengar teman adik-adik sakit, bisa mendoakan papa mama ketika mau berangkat kerja supaya dilindungi, disertai, dan bisa berkumpul kembali bersama adik-adik pada sore hari. Adik-adik,
Jadi tetap taat, tetap semangat, tetap setia, tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, kita berdoa sebelum kita buka ayat hafalan kita. Bapa yang terkasih, terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memimpin kami dan mengingatkan kami bahwa kami harus taat, kami harus setia, kami harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Sertai kami di dalam masa pandemi ini, biarlah kami tetap semangat untuk mengenal Engkau melalui ibadah online, melalui membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Oke adik-adik, kita buka ya ayat hafalannya ya. Dari 2 Samuel 7 ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 16. Ini janji Tuhan kepada Raja Daud dan keluarganya. Ini pun juga berlaku janji ini kepada kita dan keluarga kita adik-adik. Ya. Kalau kita mau taat, kita tetap mau setia kepada Tuhan Yesus. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, adik-adik, kita baca sekali lagi ya. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi pegang terus janji Tuhan adik-adik. Janji Tuhan yang akan selalu melindungi, membuat benteng bagi keluarga kita, menjaga keluarga kita, dan akan selalu memberkati keluarga kita. Tetap semangat ya adik-adik. Jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mama papa, mulai kebaktian online hari ini, adik-adik akan mengumpulkan uang persembahan. Nah, itu seperti yang difirmankan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus memberikan sebagian pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membuat celengan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan persembahan setiap ibadah online dan memasukkan persembahan kalian di dalam celengan tersebut. Nah, setelah kita bisa bertemu kembali di kebaktian onsite, kalian bisa mengumpulkan celengan tersebut kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara membuat celengan tersebut. Untuk membuat celengan, kalian perlu siapkan barang-barang yang ada di rumah kalian yang berbentuk tabung ataupun box. Sebagai contoh, kaleng bekas biskuit, kardus bekas biskuit, atau barang lain. Tabung plastik bekas makanan, juga kotak bekas makanan. Untuk yang berbentuk box, cukup dibuka di bagian ujung, lalu sisakan hanya satu tutup saja.
Lalu pada ujung dibuat lubang untuk tempat memasukkan uang. Lalu ditutup dengan isolasi. Setelah itu, bagian yang ada gambarnya kalian bisa tutup dengan kertas polos. Untuk yang berbentuk tabung, adik-adik siapkan 1 lembar kertas, bisa kertas HVS atau kalau ada buffalo yang agak tebal lebih bagus. Adik-adik beri tanda sebesar bagian bawah dari tabung ini, sehingga didapatkan lingkaran di atas kertas putih. Adik-adik gunting di bagian luar dari lingkaran untuk nanti bisa ditekuk. Seperti ini. Lalu buat lubang di atas lingkaran ini. Di bagian tengah kira-kira panjang 5 cm, lebar 1,5 cm. Lalu lubangi pada bagian kotak ini. Kemudian kertas yang berlubang ini ditempelkan di atas kaleng. Lalu bagian yang sudah digunting bisa dilipat ke bawah. Lalu rekatkan dengan isolasi. Terus sampai semuanya menempel. Jadi celengan kita, adik-adik bisa tutup bagian yang luar dengan kertas polos. Setelah dibungkus dengan kertas polos, kalian bisa hias dengan hiasan yang kalian punya di rumah, atau diwarnai dan diberi gambar. Contohnya seperti ini. Ini celengan yang sudah jadi dari kaleng biskuit. Kalian bisa tuliskan ayat hafalan tentang memberi persembahan. Yang ini adalah celengan dari wadah kue plastik. Tuliskan ayat hafalan. Setelah jadi, simpan baik-baik celengan kalian. Jangan lupa setiap hari Minggu diisi dengan uang persembahan.
Selamat memberikan persembahan. Nah, mudah kan caranya untuk membuat celengan? Nah, selamat membuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman tentang janji Tuhan terhadap keluarga dan juga kerajaan Daud. Nah, sekarang kita mau buat aktivitas adik-adik. Adik-adik harus berdoa dan mendoakan negara, bangsa kita, presiden kita, dan juga keluarga kita. Karena janji Tuhan itu benar-benar nyata adik-adik. Nah, contohnya seperti ini ya. Adik-adik bisa niru kakak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tolong Tuhan berikan kemakmuran, berikan berkat-Mu Tuhan agar bangsa Indonesia dapat cepat pulih dari COVID-19. Tolong Tuhan berikan keamanan dan juga kestabilan untuk negara dan bangsa kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa khususnya untuk Pak Jokowi. Tolong Tuhan berikan kesehatan agar Pak Jokowi dapat memimpin dengan baik. Berikan juga kebijaksanaan agar setiap keputusannya Tuhan dapat menjadi keputusan yang baik untuk kami semua. Tuhan, tolong juga beri kesehatan untuk keluarga kami. Papa, mama, adik, dan kakak. Tolong Tuhan, Engkau yang akan jaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, nanti adik-adik minta sama papa, mama untuk merekam waktu adik-adik berdoa. Baru adik-adik kirim, minta papa mama untuk kirim ke guru sekolah minggu di kelasnya. Oke adik-adik, semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan Daud. Rencana yang luar biasa. Walaupun ya dalam jangka waktu yang panjang, Daud harus bersabar. Nah, begitu pula terhadap adik-adik. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk adik-adik ya. Tapi adik-adik jangan lupa, mulai dari sekarang adik-adik mulai mendoakannya ya. Nah, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu ini ya dengan berdoa. Kali ini kita akan mendoakan bangsa dan negara kita ya. Nanti doa syafaat, doanya akan berantai dari teman-teman adik-adik juga ya, dari anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendoakan bangsa negara, kita akan mendoakan juga Bapak Presiden kita, juga untuk adik-adik semua ya, untuk kita semua ya. Mari kita berdoa. COVID ini cepat selesai dan kuatkanlah kami Tuhan supaya kami tidak terserang wabah COVID ini. Mohon berkati juga Tuhan untuk tenaga medis yang sedang berusaha menyembuhkan orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk memimpin bangsa Indonesia, agar seluruh rakyat Indonesia sehat, sukacita, damai, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu GKI Gading Serpong dan semua anak sekolah minggu yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Berkati papa mama, opa oma, guru-guru sekolah minggu, dan kami semua agar diberikan kesehatan sehingga kami bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mama, Papa, Komisi Anak GKI Gading Serpong akan mengadakan seminar parenting secara online pada tanggal 29 Agustus 2020 jam 10 sampai jam 12.30 siang. Mama, Papa, kita akan belajar dengan tema orang tua sebagai rekan sekerja Allah, di mana kita diingatkan bahwa penanggung jawab pendidikan iman anak adalah orang tua, dan kita belajar menjadi role model yang baik bagi anak-anak. Seminar ini akan dibawakan oleh Ibu Melani Barlian. Jangan sampai ketinggalan ya Mama Papa, karena ini sangat baik untuk kita. Mama Papa bisa mendaftar di link atau barcode di bawah ini. Oke adik-adik, ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati.